Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami akan membahas sintaksis bahasa Indonesia pada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 kelas 3D yang beranggotakan Eskiana Khairumaisyah, Muhammad Faril Al-Husaini, dan Zaidiyah Umayyah. Yuk langsung saja disimak. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah? Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Menurut Kerap, pada tahun 1980, ciri-ciri formal yang dapat membedakan kalimat berita dari macam-macam kalimat yang lain hanyalah intonasinya yang netral, tak ada suatu bagian yang lebih dipentingkan dari yang lain. Adapun ciri-ciri kalimat berita yang membedakan dengan kalimat lainnya adalah: yang pertama, selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, apabila dinyatakan dalam bentuk lisan maka intonasi atau tinggi rendahnya intonasi. Yang ketiga, berisi informasi mengenai informasi tertentu. Yang keempat, biasanya kalimat berita disertai dengan fakta atau opini dari seseorang atau kelompok. Adapun contoh dan jenisnya. Yang pertama, ada kalimat berita langsung. Kalimat berita langsung adalah kalimat berita yang memuat informasi atau peristiwa yang berasal dari ujaran atau yang kembali diceritakannya persis seperti aslinya. Contoh kalimat langsung yaitu ayah berkata, "Kamu boleh keluar asalkan pulangnya jangan terlalu malam." Yang kedua, ada kalimat berita tidak langsung. Kalimat tidak langsung ada kalimat berita yang disampaikan orang lain tapi tidak sama persis seperti penutur atau pembicara aslinya. Contoh kalimat: Menteri Perikanan memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Yang ketiga, kalimat berita positif. Kalimat berita positif adalah suatu jenis kalimat berita yang di dalam kalimat tersebut tidak terdapat adanya pengingkaran. Adapun contoh kalimat berita positif yang diantaranya yaitu: "Hari ini Tante akan hadir di acara khitananku." Lalu yang terakhir, kalimat berita negatif. Kalimat berita negatif ialah suatu jenis kalimat berita yang di dalamnya kalimat tersebut dapat adanya pengingkaran yang berciri-cirikan dengan kata bukan dan tidak tidak. Contohnya, gedung itu dihancurkan oleh amukan massa, bukan gempa. Selanjutnya yaitu ada kalimat tanya. Kalimat tanya interrogatif adalah kalimat yang berisikan pertanyaan seseorang kepada orang lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, ada intonasi yang digunakan dengan nada naik. Lalu kemudian dapat menggunakan partikel kah untuk memperhalus pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, bila mana, kapan, dan berapa. Kemudian yang keempat, dalam bentuk tertulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Jenis-jenis kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat tanya biasa. Pada kalimat tanya biasa benar-benar membutuhkan jawaban dari lawan bicaranya. Contohnya, apakah Nadeo tidak masuk sekolah hari ini? Kemudian kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena si penanya sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Kalimat retoris biasanya dibutuhkan untuk menyindir, mengejek, atau mengungkapkan kemarahan. Contohnya, apakah kamu tidak ingin naik kelas? Kalimat perintah atau yang disebut dengan imperatif adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri-ciri dari kalimat perintah diantaranya: 1. Menggunakan intonasi perintah dengan diakhiri nada naik pada akhir kalimat. 2. Menggunakan partikel lah. 3.
dalam bentuk tulis diakhiri tanda seru. 4. Kalimat perintah dapat berisi permohonan, ajakan, larangan, ejekan, atau harapan. Lalu, contoh dari kalimat perintah diantaranya, semoga Tuhan mengampuni dosa kita semua. Jangan merokok di tempat umum. Berilah saya beberapa tetes air. Marilah kita pulang sekarang juga. Bagaimana sekarang? Apakah kalian sudah mengerti perbedaan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah? Jika sudah mengerti, jawablah pertanyaan sebagai berikut. 1. Sebutkan perbedaan dalam penggunaan partikel pada kalimat tanya dan kalimat perintah. 2. Apa yang menjadi perbedaan mencolok antara kalimat berita positif dengan kalimat negatif? Sekian dari kami, semoga paham dengan apa yang telah kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.